siang saudara, kembali lagi bersama saya Sri Rahayu di acara Sekilas Info UBSI TV. Saudara, berita pertama datang dari daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Gempa terjadi pada dini hari yang umumnya warga masih tertidur lelap, yaitu pada pukul 3.00 WIB. Gempa tersebut terjadi di hari Jumat pada tanggal 7 Oktober 2022. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tersebut mengguncang Tapanuli Utara dengan kekuatan 5,0 magnitudo. Gempa berada pada koordinat 202 Lintang Utara dan 9901 Bujur Timur. BMKG menulis, pusat gempa berada di darat 5 km timur laut Tapanuli Utara. Pusat gempa berada pada kedalaman 10 km. Gempa yang cukup kuat dirasakan di beberapa tempat, yaitu di 4 MMI di Taruntung, 3 MMI di Sopoholong. 4 MMI artinya pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Di luar rumah, oleh beberapa orang seperti gerabah pecah, jendela pintu berderik, dan dinding berbunyi. Lalu 3 MMI artinya getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan truk sedang berlalu kencang. Untuk korban atau kerusakan sampai saat ini masih belum diketahui. Gempa yang terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Jumat lalu mengakibatkan kerusakan rumah penduduk di 9 kecamatan. Lalu sebanyak 72 tempat ibadah, 30 titik ruas jalan, 9 unit jembatan, 22 fasilitas pendidikan, 3 unit fasilitas kesehatan, 24 kantor pemerintah, 3 unit kantor swasta, dan 35 titik saluran irigasi yang mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Pada saat kunjungan di posko gempa yang berada di kantor Bupati Tapanuli Utara, Taruntung, hari Senin 3 Oktober, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan, rumah merupakan hal yang prioritas untuk warga. Selain rumah, sekolah yang ditempati juga tempat ibadah segera diperbaiki. Dan juga pihaknya telah menurunkan tim tanggap bencana dan bantuan logistik untuk korban Tapanuli Utara. Bapak Edi menyerahkan bantuan untuk masyarakat pada hari Senin 3 Oktober lalu. Bantuannya berupa bahan bangunan, 1.000 paket sembako, dan obat-obatan, dan serta vitamin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap agar bantuan disalurkan dengan segera untuk warga yang membutuhkan bantuan. Berita kedua berasal dari Surabaya. Pada pukul 7, hujan deras mengguyur sehingga mengakibatkan meluapnya sungai Taiwin. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022. Banjir dan longsor pun tak terhindari. Berdasarkan catatan BNPB, sampai dengan hari Rabu, 19 Oktober, masih terdapat beberapa titik yang tergenang oleh banjir. Ada 11 kecamatan yang terdapat banjir dan longsor. Sebagai bentuk hadirnya pemerintah dan memastikan penanganan bencana secara tepat dan tepat sasaran, maka Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto didampingi tenaga ahli dan pejabat BNPB tiba di Surabaya untuk melakukan koordinasi dan peninjauan ke lokasi bencana. Bencana banjir meluas sampai ke Kecamatan Durenan. Banjir di kecamatan ini terjadi pada Selasa malam. Sampai pada pukul 01 dini hari, banjir terus meningkat. Ruas Jalan Nasional Trenggalek Tulungagung masih terendam. Ketinggian air mencapai 1 meter. Demikian sekilas info siang ini. Kita akan kembali lagi dalam waktu 2 jam mendatang dari sekarang. Saya Rahayu, pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara selanjutnya.